Kamu bisa membuat kompos dari gulma menahun. Baik kamu punya tumpukan besar atau kecil, prinsipnya tetap sama. Karena kamu bisa lihat di sini, ada gulma dock, gulma binwit, ona, sedikit dari semuanya. Dan kami hanya membersihkan sedikit lahan liar. Dan saya tidak ingin membuangnya. Kamu tahu, ini adalah bahan organik yang berharga. Ini menambah kesuburan ke kebun. Tinggal memastikan saja, apakah ini akan terurai? Menurut pengalaman saya, itu akan terurai selama kamu terus menambahkan bahan di atasnya. Jika saya pergi dari sini sekarang, beberapa dari ini akan tumbuh kembali dan menjadi masalah. Tapi itu tidak akan terjadi karena ini adalah tumpukan kompos. Jika ini musim panas, kamu selalu membawa bahan segar ke sini. Di musim dingin, keadaannya tidak akan sama. Tapi kamu juga tidak membersihkan bindweed di musim dingin. Saya memang pernah melakukannya sekali di musim dingin. Dan karena saya terus menambahkan bahan di musim semi, semuanya juga akhirnya hilang. Jadi, akar gulma menahun tidak membutuhkan panas untuk mati. Satu-satunya hal yang membutuhkan panas adalah jika gulma dock ini sudah pada tahap pembentukan biji, yang mana sekarang belum. Mereka belum memiliki biji yang masih bisa berkecambah pada tahap itu. Lalu kamu butuh panas. Jadi biji membutuhkan panas, tapi akarnya tidak. Terkadang, apa yang kamu tambahkan bisa cukup kering, dan dalam kasus itu, kami menyiram tumpukan sedikit sekarang, hanya dengan semprotan halus, tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk memastikan ada kelembapan untuk dekomposisi. Dan kami punya tumpukan yang bisa saya tunjukkan padamu dalam berbagai tahap dekomposisi. Yang itu selesai 2 minggu lalu. Yang ini kami selesaikan 6 minggu lalu. Dan kamu bisa lihat bagaimana itu sudah terurai. Saya akan turun sedikit supaya saya bisa menunjukkan sampel seperti apa jadinya. Dan kamu bisa lihat, ini belum menjadi kompos yang sempurna. Proses penguraiannya berjalan dengan baik. Masih ada cukup banyak kayu, dan itu bagus. Jangan khawatir untuk memasukkan potongan kayu. Tapi pastikan semuanya sudah dicacah kecil-kecil dan tetap lembab. Itu penting terutama di musim panas, khususnya bagian ini. Kami hanya menutupinya dengan lembaran plastik di atasnya. Dan setelah suhunya turun, seperti yang ini sekarang sudah mulai dingin, kita bisa dengan mudah membuka sekrupnya. Kamu butuh semacam sistem agar bisa membaliknya. Kamu bisa melakukannya meskipun sedang hujan, karena membalik kompos berarti memindahkannya, jadi bisa masuk ke sana. Kita perlu membersihkan ini dulu. Itu akan membuat kompos yang sudah jadi siap digunakan sekitar bulan November. Cukup dibalik sekali. Jadi kamu bisa lihat, dengan memiliki beberapa kompartemen kompos yang dipakai bergiliran, kamu punya banyak kemungkinan. Kamu bisa mengomposkan semua tanaman yang sulit itu.